Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai array dan perulangan. Array atau larik yaitu merupakan tipe terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen ya. Sejumlah komponen-komponen yang mempunyai tipe yang sama. Oke, kita coba dipraktekkan. Kita akan membuat sebuah project dengan nama sebuah project data pelanggan ya. Nama project data pelanggan kita simpan di folder data pelanggan, misal gitu di desktop. Oke, kita finish. Selanjutnya kita buat Java main class-nya dengan nama data pelanggan ya. Di package APL finish. Oke, komentar kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita import Java scanner-nya ya, Java util.scanner. Soalnya nanti kita akan melakukan proses input dan output, otomatis kita perlu util scanner. Nah, di sini saya ganti dengan bintang, itu tandanya all. Jadi semuanya util di import ya, pakai bintang. Oke, scanner input sama dengan new scanner seperti biasa. System.in titik koma. Nah, array sendiri itu perlu dideklarasikan ya, perlu dideklarasikan. Nah, dengan cara mendeklarasikannya itu dengan tipe data, terus tanda buka tanda tutup ini, nama array sama dengan new tipe data, dan ukurannya berapa. Di sini contohnya 6 misalkan. Nah, 6 ini sendiri ibaratnya sebuah elemen ya, elemen dalam sebuah larik gitu ya. Elemen 1 sampai 6. Nah, ini yang satu ini kita mulai indeksnya dari 0, jadi 0 1 2 3 4 5 kayak gitu. Oke, kita contohkan. Kita deklarasikan tipe data integer untuk i, dan jumlah data ini nanti kita buat untuk perulangan ya. Nah, di sini untuk deklarasi tipe array ini, tipe datanya string, kurung siku ini, kurung tutup ini, terus nama arraynya nama sama dengan new tipe data new string. Nah, di sini 10 ya ukurannya. Ini saya kopikan saja. Oke, ini namanya. Oh ya, nama di sini ini tetap nama yang atas itu kode misalkan gitu ya. Jadi kode dulu, kode pelanggan. Bebas sih mau di bawah juga. Nah, ini supaya rapi aja, jadi alamat supaya nyusun itu ya. Terus yang terakhir saya buat nanti proses pengulangan dengan tipe data string ulang ya. Nah, begitulah ya untuk deklarasi array itu sendiri. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai perulangan ya. Nah, perulangan di sini oke, yang kedua ya. Yang kedua kita membahas tentang perulangan. Bisa menggunakan for atau while atau do while ya, yang sekarang kita pelajari ini. Kita coba bikin dulu system.out.print misalkan ada inputan, masukkan
jumlah data. Jadi ada berapa data yang akan kita masuk, makanya kita input ya. Masukkan jumlah data. Nah, kita panggil jumlah datanya, tipe datanya, terus kita inputkan ya dengan next integer ya. Oke, di sini misalkan apa yang diinputkan jumlah datanya misalkan 2. Nah, kita proses increment. Nah, menggunakan for ini. Ada proses increment atau penambahan, dan sebaliknya itu decrement atau pengurangan gitu ya. Nah, kita akan membuat sebuah increment penambahan. Jadi misalkan jumlah datanya 2, berarti 2 kali penginputan nantinya gitu. Kita bikin dulu peluangannya. For i sama dengan 1, jadi dimulai dari 1, terus i nya itu kurang dari sama dengan jumlah data yang kita inputkan. Titik koma, terus prosesnya apa? Increment ya, penambahan kayak gitu. Jangan lupa diupdate oleh tanda kurawal, tutup dan buka dan tutup. Terus di dalamnya kita membuat sebuah inputan ya, dengan tampilannya gini, misalkan system.out.print. Nah, misalkan data ke berapa misalkan. Nah, kita tinggal panggil aja i nya. Berarti otomatis yang pertama muncul itu data ke 1. Nah, data ke 1 misalkan system.println, masukkan kodenya. Yang pertama kita masukkan kode. Oke, seperti biasa ini kodenya diinputkan. Jangan lupa pakai i nya ya, soalnya ini biar ketahuan bahwa ini tuh proses yang keberapa gitu ya. Tinggal bikin nama sama alamatnya, kita kopikan aja ini ya. Kita copy, simpan di sini. Oke, kita paste. Nah, tinggal diganti saja. Mana ya? Nah, kode ini juga ganti sama nama, terus ini sama alamat. Ini juga kita ganti tipe datanya nama, dan ini alamat kayak gitu ya. Oke, ini kita pakai label inputan ya untuk sebuah input, dan selanjutnya kita bikin outputnya kayak gimana nih. Misal outputnya itu saya pakai \n dan \t. \n itu untuk enter dan \t itu untuk tab ya, data pelanggan misalkan. Terus coba saya bikin sebuah garis pembatas dengan sama dengan. Sini kita ulang lagi proses perulangannya seperti biasa. For i sama dengan 1, mulai dari 1, i nya kurang dari sama dengan jumlah data yang kita inputkan, terus prosesnya increment kayak gitu. Nah, di sini kita tampilkan data ke berapa plus i, data ke 1, kedua, dan seterusnya tergantung jumlah data yang kita inputkan. Terus kodenya kita munculkan, kode pelanggannya kita munculkan, plus kode pelanggan yang ke i. Nah, ini kita kopikan saja untuk nama dan sebuah alamat. Ini kita ganti dengan nama, ini juga kita ganti dengan nama, dan satu lagi kita paste, ini kita ganti dengan alamat, dan ini kita ganti dengan alamat.
Oke, ini untuk outputnya. Nah, di sini ada perintah perulangan yang namanya do while. Do while sendiri yaitu melaksanakan perulangan terlebih dahulu ya. Dan pengujian perulangannya dilakukan belakangan. Oke, seperti apa? Nah, di sini misalkan prosesnya kita sudah beres tapi pengen pengulangan ya. Jadi ke proses pertama kita simpan do-nya di sini. Do kurawal buka. Nah, di pertama kita input, simpan di situ. Terus di sininya kita kasih keterangan, misalkan nah, kita kasih keterangan misalkan mau input data lagi, tanda tanya, jadi nanya ya, jadi yes or no, misalkan ya atau tidak misalkan. Nah, di sini user menginputkan, jadi ulang sama dengan input.next. Oke. Nah, di sini kita simpan yang namanya yang tadi apa tadi saya lupa. Nah, while-nya ya, do while. While-nya ulang dot equals atau sama dengan ya itu ya. Jadi ulang, jika ulangnya itu diisi dengan y atau yes gitu ya, y besar, atau ulang dengan y kecil misalkan ya. Maka prosesnya diulang kayak gitu. Jadi kita coba jalankan. Kita masukkan jumlah data misalkan 2 ya. Oke, masukkan kode pelanggan misalkan HKL. Terus masukkan nama pelanggan misalkan Hikmatullah, masukkan alamat Sukabumi misalkan. Terus data kedua misalkan DLS, kodenya namanya Dahlia misalkan, terus nama alamatnya misalkan alamatnya Jakarta. Oke, ini tampilan outputnya, data pelanggan, data ke satunya itu Hikmatullah, dan data keduanya DLS, itu kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan mau input lagi atau tidak, yes. Nah, dia kembali ke proses pertama, misalkan kita inputkan lagi HKL, nama pelanggannya Hikmatullah, terus namanya misalkan pelanggannya suka, atau ganti kita dengan Paris misalkan kayak gitu ya. Oke, itulah contoh studi kasus tentang array dan perulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.